Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua, salam sejahtera buat warga RW 06. Malam hari ini saya menghadiri tasyakuran ya, penyerahan sertifikat wakaf kepada wakif. Ya, total mungkin malam ini sekitar hampir di atas 100 orang ya. Ini emang rencana kita yang sudah lama terkait pembelian lahan yang ada di sini oleh warga RT 03 dan RT 05 ya, khususnya RW 06. Ya, alhamdulillah sudah selesai, sudah kita lunasin, dan malam ini kita akan ada serah terima. Oke, nanti kita lanjutkan sambil di acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita sudah selesai melaksanakan yaitu tasyakuran penyerahan sertifikat wakaf ya, wakaf pada wakif semua yang mungkin totalnya nanti disampaikan oleh Pak DKM. Nih saya perkenalkan juga dulu. Yang pertama ini Bapak Ustadz Isin ya, Ketua DKM dari Masjid Nurul Khairat. Kemudian Bapak Ahmad Maulana, Sarjana Hukum, Sekretaris ya Pak? Sekretaris. Ini Bapak Saripudin, pemilik lahan yang malam ini sudah serahkan. Dan ini Pak Bendahara, Bapak Juanda. Malam ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan 4 orang yang tadi saya sebutkan. Yang mungkin yang pertama saya ngobrol sama Pak DKM dulu nih, Bapak Ustadz Isin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ini terkait pembelian tanah wakaf untuk masjid, ini gimana ceritanya nih awalnya? Alhamdulillah pada waktu itu pada awal tahun ya Pak. Ya. Awal tahun 2021 ya. Ada butuh perluasan, dan alhamdulillah waktu itu ada penawaran tanah dari Bapak Saripudin. Barangkali katanya masjid mau menambahkan luas tanah. Beliau menawarkan kepada masjid, walaupun dengan nanti sistemnya gimana bisa diatur, karena beliau menginginkan emang tanah itu yang beli masjid, walaupun banyak yang minat gitu. Dia menginginkan itu sebagian dia bisa ikut berpartisipasi mengimpakkan dan untuk bisa menjadi amal jariah buat beliau gitu ya. Makanya dari kami dari pihak pengurus Masjid Nurul Khairat menanggapi sikap dari Bapak Saripudin, alhamdulillah kami bersama pengurus semuanya berkumpul berunding gimana ini menanggapi dari Bapak Saripudin. Tapi alhamdulillah jadi pengurus semua sepakat. Alhamdulillah rencananya kita ambil luas tanah yang ditawarkan oleh Bapak Saripudin itu, gitu Pak. Ya Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang jadi parkirannya atau lokasinya luas ya. Ini saya ngobrol sama Sekjen. Berapa totalnya, hitungannya gimana nanti? Ya, terima kasih. Ya, kami menambahkan juga, ya memang dalam segala hal Allah itu berperan, sangat berperan. Artinya pada saat memang para pemilik tanah itu menawarkan itu pun posisinya pada saat itu kejadian sedang pandemi COVID yang sedang luar biasa. Lagi banyak-banyaknya, lagi kenceng-kencengnya pandemi COVID. Nah, kebetulan saya kebagian juga. Nah, gara-gara pandemi itulah akhirnya kan ada peraturan pemerintah yang menganjurkan untuk menjaga jarak, khususnya untuk sholat. Sedangkan warga kita di lingkungan RW 06 ini, khususnya di lingkungan RT 3 dan RT 5 itu masyarakatnya cukup banyak gitu kan. Ketika sholat Jumat yang pada hari Jumat biasa aja itu udah penuh. Ini ditambah harus jaga jarak gara-gara pandemik. Akhirnya
ya Allah kasih jalan. Bukakanlah di situ hidayah, pemilik tanah membebaskan tanahnya, dan alhamdulillah kami pun sebagai pengurus diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Dalam waktu 2 minggu tanah 216,5 meter Habis. dengan harga 2.500.000 per meter. Kalau di total uangnya 514.500.000 rupiah. Itu alhamdulillah 2 minggu sudah diminati oleh masyarakat. Sudah di booking, artinya sudah siap. Alhamdulillahnya pemilik tanah pun juga punya kesediaan, punya keikhlasan. Jadi sistem yang kami bangun pada saat itu adalah proses lelang. Nah, jadi artinya yang kami juga itu nggak kira-kira, yang tak terduga itu salah satunya adalah masyarakat yang tanda kutipnya itu masyarakat yang ekonominya kurang ikut antusias berpartisipasi. Ada janda, nenek-nenek ikut berpartisipasi nyumbang. Remaja juga. Anak remaja Pengangguran masih ikut juga. yang belum pada kerja ikut berpartisipasi. Artinya ini adalah antusias yang Allah berikan, yang Allah bukakan kepada orang-orang masyarakat di sekitar kita. Siapapun kalau Allah sudah buka pintu hidayahnya dan berikan pertolongan kepada kami, khususnya kepada pengurus masjid ini, untuk bisa melaksanakan kegiatan masjid, alhamdulillah. Akhirnya selama pandemik semua fasilitas untuk kegiatan sholat Jumat dan juga kegiatan prokes tetap dijalankan sesuai dengan prokes. Artinya jaraknya dijaga, pakai masker, dan juga tetap sesuai dengan anjuran pemerintah. Itulah ceritanya, alhamdulillah semua bisa terlaksana. Dan pada malam hari ini setelah setahun para jamaah dan juga masyarakat mencicil yang mereka wakafkan, ada yang ngambil 1 meter, ada yang ngambil setengah meter, ada yang ngambil 12 meter, ada juga yang ngambil 3 meter, macam-macam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita terima. Artinya itu adalah bentuk partisipasi mereka untuk ikut memakmurkan Masjid Nurul Khairat yang kita cintai ini. Jadi total berapa? Total yang wakif itu berapa totalnya? Totalnya hampir 100, kalau per orang ya Pak Iro ya. Per orang itu hampir 150-an. Cuman diwakili oleh keluarga masing-masing, karena kan satu keluarga ini misalnya ada yang udah almarhum. Jadi misalkan dia beli 5 meter, 1 buat almarhum bapaknya, 1 buat almarhum ibunya, buat anaknya. Nah, kayak bapak sendiri kan, bapak buat bapaknya sama almarhum ibunya. Nah, alhamdulillah semua terlaksana. Mudah-mudahan kami berharap dan selalu berdoa dan selalu semua rezeki dan juga keberkahan dari yang diberikan oleh Allah ini melalui tanah wakif ini, kami bisa menjalankan amanah-amanah ini, dan juga para wakif diberikan kelancaran rezekinya, kemudahan segala urusannya, dan selalu diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana semua. Dan ini kami juga sedikit menyampaikan, ini ada periode yang kedua nih. Tadi kan rencana ini akan terdengar semua nih seluruh RW. Ah, siap. Nah, biar orang RW 6 ini bisa dengar, bisa langsung live. ya, gitu Pak RW. Ini harapan kami melalui channel dari RW Aloy, kami mengajak khususnya karena untuk periode kedua ini yang totalnya 150 meter ini kami membuka untuk umum. Ya. Artinya masih ada sekitar 80 Pak Aloy ya. Ada 80 meter lagi itu yang masih belum terlelang. Artinya bagi masyarakat dan para fansnya Bapak Aloy, silahkan kami tunggu di Masjid Nurul Khairat. Bisa menghubungi Bapak Ketua DKM, Pak Ustadz Nisin, bisa ke saya Ahmad Maulana atau Pak Juanda, atau bisa meminta konfirmasi ke Pak Aloy sendiri. Nah, jadi artinya insya Allah kami siap menampung amal jariah dan juga wakaf dari Bapak Ibu sekalian, khususnya para fans dari Bapak Aloy. Itu juga Pak, silahkan bilangin harganya per meter itu. Oh iya, untuk yang tahap kedua ini 150 meter
itu harganya diberikan keringanan nih, diskon sama pemilik tanah. Yang tadinya 2.500.000, sekarang cuman 2.300.000. Cuman, dan satu lagi, sekarang kita dari pengurus masjid tidak tidak menganjurkan ataupun tidak memberikan kriteria meteran. Berapapun kita terima bebas. Mau ngasih 50.000, mau ngasih 10.000, mau ngasih 100.000, syukur-syukur bisa 10 juta, gitu kan. Nanti kita tulis, kita kumpulin. Nah, berarti kalau 10 juta berapa meter nih? 4 meter atau 3 meter gitu. Tinggal dihitung. Artinya tidak dikalkulasikan berdasarkan meter, namun jumlah rupiah. Ya, demikian Pak Aloy. Terima kasih Pak Ketua DKM, Pak Sekjen. Ya, saya ulangi lagi untuk warga RW 06 khususnya, umumnya untuk warga yang ada di Sukatani yang mau ikut wakaf di Masjid Nurul Khairat, nanti bisa hubungin Pak Ahmad Maulana, Bapak Ustaz Nisin, atau Bapak Juanda, atau Bapak Nadi. Kebetulan beliau sedang ada tamu, ya. Bisa menghubungi langsung. Jadi sisa masih ada 80 meter ya? 80 meter. Jadi bisa langsung atau datang sini yang Pak Juanda yang standby terus di masjid. Hadir. Nah, terakhir ini ada 2 lagi. Ini yang punya wilayah tanah, Bapak Sarifudin, tuan tanah. Ya, kebetulan ini sebenarnya sohib saya bertiga ini. Sohib saya dari kecil. Ini kita di Karang Taruna, ini di masjid. Nah, ini akhirnya kita ngumpul lagi, sahabat dari kecil sampai tua lah. Ya, gimana Pak Sarifudin atau Bang Kibet saya manggilnya biasanya nih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak RW dengan RW channel apa? RW Aloy channel ya. Ya, terus juga kepada Ketua DKM Masjid Nurul Khairat dan juga Bapak Maulana, Ahmad Maulana apa sebagai? Ahmad Maulana. Ya, sebagai apa Sekjen. Dan juga Bapak Juanda sebagai bendahara di sini. Jadi sebetulnya ya saya punya prinsip. Artinya kalau ada rumah ibadah seperti masjid ya, jangan berpikir apa yang kita dapatkan dari masjid, tapi kita harus punya prinsip apa yang kita berikan kepada masjid, gitu ya. Betul. Artinya begini, saya kebetulan ada lahan di sini ya. Seandainya saya mau bisnis atau komersil, saya nggak bakal ngelepas dengan harga segitu. Iya, betul. Karena saya berpikir ini panjang dan untuk mudah-mudahan sebagai bekal saya di akhirat ya. Ya gitu. Kita semua. Dan untuk memudahkan juga untuk jamaah Masjid Nurul Khairat yang di lingkungan sini, betul tadi Pak Ahmad Maulana bilang pada saat itu memang dengan adanya pandemi, jaga jarak segala macam, memang itu bukan cuma di sini, di mana-mana pun kendalanya ada Jumat ya sama gitu. Dan alhamdulillah dengan antusias dari warga lingkungan sini, jamaah Nurul Khairat khususnya ya, betul kata Pak Maulana tadi, 2 pekan ya kita ya selesai gitu ya. Betul ya. Jadi gini ya, terus setelah saya berpikir lagi, sebetulnya nih saya sebagai pemilik tanah ya, banyak yang nanya, yang segala macam, tapi saya nggak. Pikir saya di sini ada masjid. Kalau saya jual segala macam, umpama ya misalnya ya, apalagi kalau jangan sampai naujubillah kita jual sampai di luar agama kita ya. Saya apa nanti ya lingkungan sini bicara gitu ngomongnya kurang pas. Iya gitu ya. Jadi secara etika ya, kalau kita punya sesuatu tawarkan dulu yang terdekat, jangan ke yang jauh dulu gitu. Walaupun dari segi harga mungkin saya bisa lebih dari itu dapatnya ya gitu. Tapi enggak, saya sebagai juga asli sini gitu ya. Enggak begitu ya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi walaupun rumah saya masih di sana, sudah pindah di Sukatani, tapi kan kerabat saya masih di sini semua. Dan saya juga masih sering menggunakan fasilitas masjid ini, gitu ya. Gitu. Jadi, insya Allah, ya, gitu. Artinya kita harus punya, walaupun sedikit ya ini, mudah-mudahan jadi bekal saya di akhirat nanti. Dan keluarga saya juga pada jamaah lingkungan di sini ya, gitu. Jadi PRW ya, sekali lagi, betul. Nah, artinya kita dalam hal ini harga bukan cuma keluargaan ini mah. Bukan harga saudara, keluarga, harga apa nih gitu ya. Itu. Iya, betul gitu ya. Jadi kita dalam hal ini nggak segi komersil. Dan untuk yang selanjutnya pun tahap kedua tadi Pak Maulana bilang, di situ memang udah ada pengurangan segala macam. Kita nggak artinya ya istilahnya untuk memudahkan. Itu pun ada berita juga.
ada yang mau juga gitu, tapi kita nggak. Kalau bisa ke masjid tempat ibadah aja gitu ya, karena kan di sini banyak program yang akan datang ya. Betul. Ya, TPA segala macam, tahfiz segala macam. Dan untuk sekarang ini alhamdulillah kita ngeliat juga enak kan kelewat sini ya. Waduh, masih luas. Wah, Dan ada ambulan parkir. parkir di sini. Iya, itu buat setiap walaupun kita jangan ludah kita diangkut itu mah ya. Saya pengguna pertama itu. Iya jangan. Rekor. Iya jangan ya gitu ya artinya. Tapi kita sebelumnya kan udah dipersiapkan segala sesuatu gitu ya. Jadi begitu nanti ada segala macam kita nggak repot lagi. Ampun udah siap. Driver udah ada, lokasi penyimpanan udah ada gitu Pak Maulana ya gitu Pak RW. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dari Masjid Nurul Khairat, terutama Bapak Ketua DKM, Bapak Ustaz Nisin, Bapak Ahmad Maulana, dan juga Bapak Juanda gitu ya di sini. Dan yang punya lingkungan di RW 06 Bapak RW Aloy Samsudin SE ya gitu ya. Dari saya sekian ya, mudah-mudahan nanti insya Allah ke depannya kita diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita semua, dan juga apa yang kita ceritakan ini dijabah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak RW ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan ya ini buat ladang amal lah ya, buat keluarga Pak Saripudin, buat keluarga semua ya, buat kita juga di RW 6 gitu. Nah, terakhir yang punya duit biasa megang duit nih Bapak Juanda. Apa yang perlu disampaikan Pak Juanda untuk kedepannya nih untuk megang duit? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya nih bendahara teladan. Dari masjid ini baru mulai dibangun sampai udah sekarang 13 tahun. Masih saya. Sebenarnya saya udah bukannya pengen istirahat, tapi saya mau hati saya gitu. Coba tolonglah digantiin gitu. Megang duit, masanya megang duit Pak RW. Megang. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya minta doanya supaya diberi kesehatan, amanah, karena masalahnya duit. Kadang-kadang ada yang iya sensitif. Kadang-kadang Pak RW nih, mungkin kalau Pak Tua pas saya gini saya nggak perlu cerita. Keluar dari masuk dari kuping kanan, keluar di kuping kiri. Takutnya gelap mata apa mata gelap? Nah, gelas patah. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya amanah. Karena memang dukungan dari keluarga saya juga, istri saya sangat-sangat teliti. Sangat teliti kalau masalahnya masalah keuangan ini gitu kan. Saya takut ada yang kepake sama saya terus nggak ada di situ. Iya gitu Pak RW. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau emang ada yang mau sih gantiin gitu, saya sih kita ganti dulu lah gitu. Saya kayaknya kan kalau dilihat dari usia memang udah kalau saya hitung-hitung ya udah lumayan juga lah. Banyak lupa kalau udah tua gitu. Jadi memang tetap dukungan dari keluarga gitu yang sangat setiap saat mengingatkan saya hati-hati dengan duit ini gitu kan. Gitu. Alhamdulillah saya juga minta doanya ke Pak Tutama DKM, Ustaz Nisin, Pak Maulana gitu kan. Pak RW Aloy, terus ini saudara saya yang menjual tanahnya ke masjid gitu, mudah-mudahan biar ada keberkahan buat dia. Kita semua diberi kesehatan. Ya, dari saya itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jabatan bendahara ini kan paling berat. Iya. Banyak godaannya. Makanya orang yang terpilih di situ. Kalau sekretaris bisa ngelindur terus, tapi kalau bendahara nih susah. Karena tanggung jawabnya ya itu tadi, tanggung jawabnya uang. Ya, itu mungkin itu sebagai penutup acara kita malam ini hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan lingkungan kita ini menjadi keberkahan buat kita semua. Ya, kedepannya pengurus punya cita-cita untuk ini lebih besar lagi, lebih ramai lagi. Bagaimana kita meramaikan Masjid Nurul Khairat ini dengan kegiatan yang positif. Ya, anak-anak kita bisa ngaji, anak-anak kita bisa belajar tahfiz di sini. Ya, cita-cita kita lah ya depannya. Maka saya siapapun yang menjadi pengurus di lingkungan ya nanti kedepannya mungkin harus lebih support lagi lah ke masjid. Ya, itu aja dari saya. Tetap nonton di channel RW Aloy
ya, biar nggak ketinggalan beritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.